Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan kali ini kita akan masuk dalam konten pakai skrip. Nah, di konten ini kita akan membahas tentang konseling multibudaya, yang mana kita akan lebih membahas pada kode etik serta prinsip konseling multibudaya. Nah, yang seperti kita tahu, sekolah merupakan tempat untuk menuntut ilmu bagi seluruh warga negara, yang termasuk di dalamnya ialah siswa sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan di Indonesia merupakan negara multikultural, sehingga kerap dijumpai fenomena dari segi pendidik maupun terdidik yang mana berbeda secara budaya, dan perbedaan ini juga tidak jarang menimbulkan permasalahan di dalamnya. Berkaitan dengan layanan bimbingan dan konseling, tidak lepas dari permasalahan budaya tersebut, yang mana baik persamaan maupun perbedaan. Adanya hal tersebut diharuskan konselor untuk menguasai ataupun memahami wawasan budaya guna untuk menghadapi siswa maupun siswi yang berbeda budayanya. Perbedaan dan persamaan budaya merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pendidikan. Namun, hal tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan adanya konflik antar budaya di sekolah. Konselor perlu menerapkan etik dan emik dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu titik pandang dalam mempelajari budaya dari luar maupun dalam sistem budaya tersebut. Hal tersebut ditujukan agar tidak terjadinya enkalsulasi budaya dalam budaya maupun bias budaya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Konseling multibudaya muncul ketika konseling tersebut terdapat dua maupun lebih peserta didik dalamnya berbeda berkenaan dengan latar belakang budayanya, baik itu nilai maupun gaya hidup. Perbedaan ini menurut Su dan kawan-kawan tahun 1982 dimaknai bahwa esensi konseling lintas budaya dalam setting sekolah adalah pemberian bantuan yang bersifat psikologis dari konselor, yang merupakan bagian dari pendidikan dapat terlaksana tanpa adanya hambatan yang berasal dari perbedaan budaya tersebut, di mana budaya tersebut dapat menyebabkan suatu perbedaan nilai dan gaya hidup yang akan menghambat proses konseling lintas budaya maupun multibudaya dalam setting sekolah. Setelah kita tahu bagaimana latar belakang adanya konseling multibudaya ini, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana prinsip dari multibudaya tersebut. Nah, seperti yang kita tahu, multibudaya ini cenderung untuk menekankan pada ras, etnis, dan sebagainya. Sedangkan menurut para teoritis cenderung untuk mendefinisikan multibudaya ini pada variabelnya. Nah, sedangkan menurut argumen lainnya menyatakan bahwasannya multibudaya ini melingkupi pula seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas, bukan hanya orang yang kulit berwarna tertentu, kemudian gender, kelas, agama, keterbelakangan, bahasa, orientasi seksual, dan usia. Nah, dilihat dari sisi identitas budaya, konseling multibudaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konseling dengan konselor. Nah, kemudian Woodburn pada tahun 1992 menjelaskan multibudaya adalah cross-cultural counseling is the process of the counseling individual who are of different cultural than that of the therapist. Oleh sebab itu, menurutnya sensitivitas konselor terhadap budaya konseling menjadi sangat penting, yang mana kemudian ia menegaskan it's important for counselor to be sensitive to consider of the client cultural makeup. Clinic encounter many challenges
and complex issues when attempting to provide accessible, effective, respectful, and cultural affirming dependent treatment to a multicultural population of the deep and hard of the hearing individual. Nah, selanjutnya dalam pandangan Rendon, perbedaan budaya bisa terjadi pada ras atau etnik maupun yang lainnya. Oleh sebab itu, definisi multibudaya yang dapat dijadikan rujukan ialah sebagai berikut. Konseling multibudaya adalah berbagai hubungan konselor dan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnis atau kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseling secara rasial dan etnis. Tetapi perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosioekonomik, dan usia. Nah, selanjutnya menurut Deddy Supriyadi ini mengajukan alternatif keefektifan konseling multibudaya. Setelah mengumumkakan konseling multibudaya, bagi Deddy, konseling multibudaya ini melibatkan konseling dan konselor yang berasal dari latar budaya yang berbeda. Oleh karena itu, proses konseling sangat rawan terjadinya bias-bias budaya oleh pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan secara efektif. Nah, agar berjalan secara efektif, konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya yang dipegangnya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan budaya yang responsif secara kultural. Dengan demikian, konseling dapat dipandang sebagai perjumpaan budaya melalui klien dan konselor. Selanjutnya, bagaimana kode etik dari seorang konselor dalam melaksanakan konseling multibudaya? Yang pertama, tentunya kita akan bahas tentang kualifikasi. Seorang konselor dapat dikatakan sebagai konselor profesional jika ia telah menyelesaikan pendidikan profesi konselor atau PPK, dan tentunya sebelumnya dia juga telah melaksanakan pendidikan S1 bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya ialah kompetensi. Kompetensi ini seorang konselor harus memiliki 4 poin yang ada dalam dirinya, yaitu memahami, menguasai, mudah menyelenggarakan, serta mengembangkan. Nah, yang pertama yaitu memahami. Di sini menurut dalam kode etik hakim, tentunya memahami konseling yang hendak dilayani. Yang pertama ialah menghargai serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, individualitas, kebebasan memilih, dan mengedepankan kemaslahatan konseling dalam konteks kemaslahatan umum. Dan selanjutnya mengaplikasikan perkembangan fisiologis dan psikologis perilaku dari konseling. Dan selanjutnya ialah menguasai. Tentunya seorang konselor harus menguasai teori dan praktis pendidikan, menguasai esensi pelayanan, menguasai konsep dan praksis penelitian, dan tentunya menguasai kerangka teoritik dan praktis bimbingan konseling baik secara umum maupun multibudaya. Dan selanjutnya ialah menyelenggarakan. Seorang konselor harus mampu memandirikan peserta didik, yaitu dengan cara merancang program bimbingan dan konseling, mengimplementasikan program bimbingan dan konseling yang komprehensif, yang mana ramah bagi multibudaya, dan menilai proses dari hasil kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, dan poin yang terakhir dalam kompetensi ini ialah tentunya harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan integritas dan stabilitas, memiliki kesadaran dalam komitmen yang profesional, dan selanjutnya ialah mengimplementasikan kolaborasi internal dalam setiap budaya-budaya tersebut. Dan selanjutnya ialah mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Nah, kemudian
bagaimana kegiatan konselor multibudaya. Di sini sebagai konselor profesional tentunya harus memiliki informasi, testing dan riset serta proses pelayanan. Nah, kemudian bagaimana yang disebut dengan informasi ini? Informasi ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti penyimpanan maupun penggunaan, yang mana penggunaan informasi ini tentunya sangat vital dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, terutama konseling. Nah, catatan diri tentang konseling seperti wawancara, surat-surat menyurat, dan testing lainnya merupakan yang bersifat rahasia dan hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan konseling. Dan kemudian penggunaan data untuk keperluan riset sepanjang identitas konseling harus dirahasiakan. Dan penyampaian informasi tentang konseling baik keluarga maupun pribadi konseling apabila profesi lain membutuhkan dengan persetujuan konseling. Dan kemudian penggunaan informasi tentang konseling dalam rangka konsultasi dengan anggota profesi yang sama, yang mana dapat dibenarkan jika tidak dalam ruang lingkup merugikan konseling tersebut. Dan selanjutnya ialah testing. Testing diberikan oleh konselor yang berwenang digunakan untuk menafsirkan hasilnya, yang mana kebutuhan testing ini digunakan untuk memerlukan data yang lebih luas berkaitan tentang konseling tersebut, baik pribadi, keluarga maupun budaya yang dipegang tentunya. Dan selanjutnya ialah riset. Riset di sini dipergunakan untuk memanusiakan manusia, yang mana dari penjelasan tersebut kita harus tahu dalam harus menghindari hal yang bukan subjek. Dalam melaporkan riset, identitas konseling wajib dirahasiakan. Dan kemudian bagaimana proses pelayanan dalam konseling multibudaya. Tentunya hubungan dalam pemberian layanan ini wajib harus ada kesempatan memberikan hubungan antara konseling dengan konselor. Konselor sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun dirasa konselor belum mencapai hasil yang konkret. Dan sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan bila konselor tidak memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Dan kemudian hubungan dengan konselor wajib memberikan harkat, martabat, integritas, dan keyakinan konseling. Konselor wajib menempatkan kepentingan konselingnya di atas kepentingan pribadi. Konselor tidak dapat melakukan dan tidak boleh tentunya melakukan diskriminasi atas suku, bangsa, warna kulit, agama, dan status sosial lainnya. Konselor tidak diperkenankan memberikan bantuan tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Dan konselor wajib menjelaskan kepada konseling sifat hubungan yang sedang dibina, dan batasan-batasan tanggung jawab masing-masing dari kegiatan ini. Dari penjelasan yang sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya konseling multibudaya ini mengharuskan konselor menjadi seseorang yang peka dan tanggap terhadap adanya keragaman budaya serta perbedaan budaya antar kelompok dengan kliennya. Nah, konselor sadar akan implikasi diversitas budaya terhadap konseling. Budaya yang dianut sangat mungkin menimbulkan masalah saat proses konseling. Masalah bisa muncul akibat interaksi dengan lingkungannya. Sangat mungkin masalah terjadi dalam kaitannya dengan unsur-unsur kebudayaan, yaitu budaya yang dianut oleh individu, budaya yang ada dalam individu itu yaitu konselor dan konseling, budaya yang ada di lingkungan sekolah, serta tuntutan budaya lain yang ada dalam sekitar kehidupan konseling. Nah, kebudayaan ini sebagai sistem pengetahuan yang meliputi sebagai gagasan yang bersifat abstrak dalam pikiran manusia. Sedangkan konseling multibudaya merupakan proses pemberian bantuan yang mana antara konselor dan klien memiliki latar belakang budaya yang berbeda, baik nilai maupun kepercayaan. Baiklah, sekian konten dari
pakai script. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.